materi perkuliahan yang akan saya sampaikan adalah jenis alat pengumpul data. Diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang jenis alat pengumpul data. Jenis data yang akan dikumpulkan dan akan digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan tindakan perbaikan pembelajaran yang dicobakan dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi di antara keduanya. Jenis alat pengumpul data yang diperlukan dalam penelitian tindakan kelas harus diuraikan dengan jelas, seperti melalui pengamatan partisipatif, pembuatan jurnal harian, observasi aktivitas di kelas, penggambaran interaksi dalam kelas, analisis sosiometri, pengukuran hasil belajar dengan berbagai prosedur asesmen dan sebagainya. Contoh cara pengumpulan data. 1. Data hasil belajar diambil dengan memberikan tes kepada siswa. 2. Data tentang situasi pembelajaran pada saat dilaksanakan tindakan diambil dengan menggunakan lembar observasi. 3. Data tentang refleksi diri serta perubahan-perubahan yang terjadi di kelas diambil dari jurnal yang dibuat guru. Yang keempat, data tentang keterkaitan antara perencanaan dengan pelaksanaan pembelajaran didapatkan dari rencana pembelajaran dan lembar observasi. Ada beberapa alat yang dapat dipakai untuk membantu indera manusia dalam penelitian tindakan kelas, yaitu observasi, interview, kuesioner, tes, jurnal siswa, asesmen, pekerjaan siswa, catatan tingkah laku siswa, skala sikap, 10 dokumentasi. Dalam kesempatan ini yang akan dibahas hanya beberapa alat saja yang sering digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, yang kedua tes, yang keempat menggunakan skala pengamatan atau observasi. Apa yang dimaksud dengan pengamatan atau observasi? Pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian tindakan ketika peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Observasi sangat sesuai digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan kondisi atau interaksi belajar mengajar, tingkah laku, dan interaksi kelompok. Tipe-tipe pengamatan yaitu pengamatan terstruktur atau dengan pedoman pengamatan, dan tidak terstruktur, tidak menggunakan pedoman. Untuk mencapai tujuan pengamatan diperlukan adanya pedoman pengamatan. Pengamatan sebagai alat pengumpul data terdapat kecenderungan terpengaruh oleh pengamat sehingga hasil pengamatan tidak objektif. Biasanya disebut dengan halo efek atau kesan yang dibentuk oleh pengamat. Untuk menghindari pengaruh yang digunakan, untuk menghindari pengaruh ini digunakan 2 atau 3 pengamat yang memiliki latar belakang keilmuan yang serupa. Yang kedua adalah wawancara.
Apakah yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang akan diteliti. Wawancara bersifat sangat luas karena pertanyaan yang diberikan dapat bersifat subjektif sehingga salah sesuatu yang ingin diungkap dapat digali dengan baik. Ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara berstruktur dan alternatif jawaban yang diberikan kepada subjek setelah ditetapkan terlebih dahulu oleh pewawancara. Dan yang kedua, tidak terstruktur, bersifat informatif. Pertanyaan tentang pandangan sikap, keyakinan subjek atau keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek penelitian. Yang ketiga, kuesioner. Kontak langsung dengan subjek yang diperlukan dalam wawancara memakan waktu yang lama, tenaga, dan biaya. Banyak informasi yang dapat dikumpulkan dengan perantara daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek peneliti. Kuesioner terdapat dua macam, yaitu kuesioner berstruktur atau bentuk tertutup dan kuesioner tidak berstruktur atau terbuka. Kuesioner berstruktur berisi pertanyaan yang disertai dengan pilihan jawaban. Kuesioner tak berstruktur, pertanyaan tidak disertai dengan jawaban. Tes. Tes merupakan alat pengukur data yang berharga dalam penelitian. Tes ialah seperangkat rangsangan atau stimuli yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dijadikan penetapan skor angka. Terdapat beberapa jenis tes dalam penelitian tindakan. Yang pertama, tes prestasi belajar dan tes kecerdasan. Yang kelima, daftar inventory kepribadian. Ada beberapa jenis ukuran kepribadian. Masing-masing mencerminkan sudut pandang yang berbeda-beda. Peneliti harus mengetahui secara tepat lebih dulu apa yang ingin diukurnya. Baru kemudian memilih instrumen. Terdapat 3 jenis ukuran kepribadian yang paling banyak dipakai, yaitu daftar inventory skala, penilaian, dan teknik protektif. Daftar inventory adalah daftar pertanyaan yang menggambarkan pola-pola tingkah laku dan mereka diminta untuk menunjukkan apakah